Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Hafiz dari NIM 221071071022. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dibagikan oleh Bu Vera selaku dosen pengampu mata kuliah. Di sini saya akan menjelaskan slide pertama. Tata letak adalah keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi jangka panjang baik dalam pengaturan produksi, kantor maupun layanan. Selanjutnya di sini perencanaan tata letak. Banyak dampak strategis yang terjadi dari hasil keputusan tentang layout. Di antaranya kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak konsumen, dan citra perusahaan. Di sini tujuan tata letak meliputi penggunaan ruang yang efektif, menciptakan keseimbangan dalam proses produksi, menyederhanakan proses, mendorong semangat kerja karyawan, menjaga keselamatan kerja dan barang, meminimalkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan, serta menghindari pemborosan. Contoh yang relevan di lapangan, sebuah pabrik manufaktur memutuskan untuk merancang ulang tata letak gudang mereka dengan memperhatikan tujuan tata letak mereka, mengoptimalkan penggunaan ruang gudang untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan dengan biaya perawatan material yang rendah. Mereka juga meminimalkan kerusakan material dengan tata letak yang efektif. Selanjutnya ada manfaat layout. 1. Meningkatkan jumlah produksi. 2. Mengurangi waktu tunggu. 3. Efisiensi penggunaan fasilitas. Yang 4. Mempersingkat waktu proses. 5. Meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Desain tata letak. Hal yang harus dipertimbangkan: 1. Utilisasi ruang dan peralatan. 2. Aliran informasi barang atau orang yang lebih baik. Manajer harus memutuskan peralatan yang akan digunakan. Contoh, ban berjalan, kereta otomatis untuk mengirim dan menyimpan bahan. Selanjutnya, perencanaan tata letak layout. Beberapa hal yang dapat membantu dalam perencanaan layout. A. Atap cukup tinggi. Hal ini akan memudahkan perusahaan di dalam mengatur penerangan dan sirkulasi udara. B. Ganggang cukup lebar akan memudahkan arus barang dan manusia, dan juga memudahkan perawatan fasilitas perusahaan. Yang C. Daya tahan lantai dan bangunan sangat berguna apabila perusahaan memilih bangunan berlantai lebih dari satu bangunan bertingkat. Yang D. Dudukan mesin yang fleksibel, penting untuk memudahkan perawatan dan pergantian mesin. E. Fleksibel untuk kondisi emergensi. Selanjutnya, tujuan perencanaan tata letak. 1. Pemanfaatan fasilitas dan peralatan dengan optimal, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki lahan atau bangunan yang luas. Yang kedua, aliran manusia dan material menjadi lancar. Ketiga, pemakaian ruang dengan efisien dalam arti memudahkan pergerakan bahan dan manusia. Keempat, memberi ruang gerakan yang cukup untuk kelancaran dan kenyamanan operasional perusahaan. Yang kelima, biaya investasi dan produksi yang rendah. Yang keenam, fleksibilitas untuk perubahan. Yang ketujuh, keselamatan kerja. Kedelapan, suasana kerja yang baik. Kesembilan, penggunaan tenaga kerja dan persediaan yang efisien. Hal yang harus diperhatikan dalam tata letak. 1. Peralatan penanganan bahan
seperti ban berjalan, cranes, automated strong and retrieval system, juga kereta otomatis untuk mengirim dan menyimpan bahan. 2. Kapasitas dan persyaratan luas ruang seperti persyaratan ruangan persegi 4 minimal berukuran 6x6 kaki ditambah toilet, kantin, tangga, lift, juga pencegahan masalah keamanan, kebisingan, debu, temperatur, dan ruangan peralatan dan mesin. Yang ketiga, lingkungan hidup dan estetika. Penentuan tata letak juga membutuhkan keputusan mengenai jendela, penghijauan, dan tinggi atap untuk menyediakan aliran udara, mengurangi kebisingan, dan menyediakan keluasan pribadi. Yang keempat, aliran informasi, misalnya jarak antar ruang, pembatas setengah badan, atau ruang kantor terpisah. Yang kelima, biaya pergerakan antar wilayah kerja. Pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan bahan dan kepentingan beberapa wilayah tertentu untuk didekatkan satu sama lain. Selanjutnya, jenis-jenis tata letak. Dalam merencanakan tata letak, perusahaan dapat memilih beberapa tipe tata letak seperti berikut ini, tentunya dengan tidak mengesampingkan tipe dan karakteristik aktivitas dan operasional perusahaan masing-masing. Dengan kata lain, tipe tata letak yang cocok dan tetap bagi sebuah perusahaan belum tentu cocok dan tepat bagi perusahaan lainnya. Selanjutnya, ada tata letak kantor, melibatkan pengelompokan pekerja, perlengkapan, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi dengan pendekatan berbasis tugas dan korespondasi tradisional. Selanjutnya, tata letak gudang bertujuan untuk penempatan barang yang efisien guna mempercepat proses pengiriman dan mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya, tata letak sel kerja adalah pengaturan ruang kerja individu untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan karyawan. Contohnya yaitu relevan, yaitu rumah sakit. Selanjutnya, tata letak proses atau tata letak fungsional. Penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau memiliki fungsi yang sama ditempatkan pada bagian yang sama. Contoh yang relevan: perusahaan pembuat roti, perusahaan mebel, dan bengkel. Selanjutnya, tata letak layout. Produk tata letak ini untuk proses produksi standar dan massal. Contoh perusahaan yang menggunakan tata letak produk ini adalah perusahaan mie instan. Selanjutnya, layout kelompok adalah susunan komponen untuk proses produksi diletakkan di dekat tempat proses produksi dilaksanakan. Contoh yang relevan yaitu universitas. Selanjutnya, layout posisi tetap. Jika dalam layout lain, produk yang bergerak sesuai tahapan produksinya, maka pada tata letak jenis ini justru produk tidak bergerak. Bahan baku dan alat produksi lah yang mendatangi produk. Contoh yang relevan: bengkel industri, pesawat, kapal, kereta, pembuatan kapal, jalan raya, jembatan, dan rumah. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Video penjelasan materi yang diberikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.